Oke, selamat sore sahabat petani semuanya. Hari ini kita coba melakukan pengecekan lagi ke lahan pertanian kita. Di sini kita lihat tanaman alpukat kita. Ini mentega madu ya, mentega madu yang kemarin kita beli dari penjual bibit ya. Dan kondisi awal memang sudah udah tinggi ya, udah lumayan tinggi kita lihat ya. Kalau untuk pertumbuhan daun normal sih sebenarnya, hanya saja di sini kita lihat pertumbuhan dari bunga ya, dia berbunga banyak sekali, tetapi ini udah 2 kali berbunga, tapi kita lihat bunganya ini sebenarnya tidak jadi ya, tidak jadi buah ya. Memang dari umur ini baru 1 tahun 9 bulan ya dari sejak kita tanam, tapi di sini kita melihat ada sedikit bermasalah dari kondisi batangnya ya, karena daun kita lihat ini sepertinya ada serangan tidak normal lah ya. Mungkin bukan penyakit, hanya aja bawaan dari bibit ya, mungkin kondisinya tidak normal. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman kita, ini sebenarnya kemarin entresnya sedang posisi mau berbunga ya, dilakukan penempelan ataupun sambung pucuk ya pada saat masih kecil. Ini ditandakan dengan bunga ini sering sekali muncul, mulai dari kita tanam dalam waktu 6 bulan dia sudah berbunga ya, baru mengering seperti ini ya, baru mengering lagi ya seperti ini, dan bunga tidak pernah jadi buah ya. Jadi tingginya juga kita lihat nggak normal ya, karena tinggi sekali ya. Kita lihat dibandingkan dengan yang lainnya dia tinggi sekali, tapi di bawah ini udah terlalu tinggi ya, nggak ada daun, nggak ada cabang, karena cabang yang ada langsung kering semua. Setelah nanti bunga ini berguguran, ikut lagi daunnya berguguran, baru ini mengering ya, cabang ini mengering, menghitam dia. Nah, jadi kita belum pernah menghadapi kondisi masalah seperti ini ya, belum pernah. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan sumber penyakit ataupun sumber yang membuat kondisinya tidak normal itu sebenarnya dari bibit ya. Tapi kalau kita lihat lagi, perhatikan lagi di sini ya, kemungkinan penyakit itu di atas gitu ya. Nah, di mulai posisi adanya cabang. Kalau di bawah sih nggak ada ya. Nah, jadi kita mau lakukan uji coba di sini. Mana tahu nanti berhasil. Jadi kita selalu memang tertarik dengan uji coba yang kita lakukan sendiri ya, walaupun dengan resiko. Nah, jadi kita uji coba untuk menumbuhkan, bagaimana caranya menumbuhkan cabang di bawah ataupun tunas di bawah, sehingga nanti ketika misalnya posisi pohon di atas ini tidak normal, kita bisa potong saja, sementara untuk percabangan yang sudah tumbuh di bawah itu yang akan menjadi pohon dasar kita. Seperti itu dia ya. Jadi di sini dengan simpel saja ya teman-teman, seperti layaknya teman-teman mungkin ketahui untuk melakukan stressing pada pohon alpukat ketika kita mau pohon alpukat kita berbuah, dengan catatan sudah kondisi dewasa ya. Nah, jadi di sini kita uji coba untuk melakukan pemancingan penumbuhan tunas di bawah. Oke, jadi yang perlu kita lakukan, kita lihat, kita perhatikan di mana bagusnya tunas yang baru yang akan kita pelihara ya, untuk dibuahkan gitu ya, untuk kita pelihara ke depannya. Karena kalau kita lihat seperti ini kondisinya tinggi sekali, sehingga kalaupun nanti dia dewasa berbuah, kita akan kesulitan untuk mendapatkan hasilnya, buahnya ya, pada saat pemanenan. Nah, satu lagi
ini hanya satu cabang ke atas, satu batang ke atas. Jadi menurut kita tidak ideal ya, tidak bagus. Sebagusnya ada cabang di bawah. Jadi coba kita lakukan pemancingan di bawah dengan melakukan pengelupasan kulit di bawah ya. Layaknya kita melakukan stressing untuk pembuahan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat pemotongan seperti ini ya teman-teman, secara melingkar. Dengan satu garis ya, kita pertemukan dengan garisnya. Oke, baru mungkin setengah senti aja ya, setengah senti. Kita lakukan juga muter seperti tadi, membentuk garis ya. Jangan terlalu lebar ya teman-teman, karena itu saja itu bisa berisiko untuk membunuhnya ya. Oke ya, kita sudah melakukan pengelupasan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat keliling ya. Tujuan kita memancing pertumbuhan tunas baru di posisi di bawah daripada garis ini ya. Karena kalau di sini jangan ya teman-teman, kalau nanti tumbuhnya di sini berarti itu adalah bukan tempelannya dulu, ini adalah batang dasar, batang lokalnya. Tapi kalau sudah di sini ya, kita harapkan ada mata tunas di sini, itu adalah tempelan dari mentega madunya. Oke, sahabat petani, itu mungkin untuk uji coba yang kita lakukan. Belum pernah sih sebenarnya kita lakukan, hanya saja kita coba lihat kemarin. Kita pengalaman dengan tanaman yang sebelahnya kemarin yang terkena jamur. Ketika ini terputus ya, dengan tidak sengaja, secara tidak sengaja kemarin terputus pada saat melakukan pengaturan ini, sehingga di bawahnya muncul semua nih tunas-tunas baru yang lebih sehat, lebih bagus. Kita harapkan nanti seperti itu yang di sana ya, yang kita buat tadi. Namun untuk melakukannya kita tidak langsung melakukan pemotongan batang besarnya, tetapi kita lakukan pengelupasan kulit batang lebar sekitar setengah sentimeter. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu aja mungkin sahabat semuanya. Kita lanjutkan satu batang lagi di sana. 30 cm dari pangkal batang. Nah, kita lakukan. Kita buat oke. Namun di sini kita jangan melakukan pengikisan ya, pengikisan kambium ya teman-teman, karena takutnya nanti akan berefek ke pertumbuhan dari yang di atas ya, batang yang di atas ya. Kita cukup lakukan pengambilan kulit saja ya, seperti ini. Untuk kambiumnya kita jangan kikis. Kalau untuk memancing pembuahan ya, biasanya teman-teman mungkin melakukan pengikisan ya, pengikisan kambium di bawahnya, dan mungkin lebih lebar ya, sampai dengan 3 cm ya. Kalau ini hanya sekitar setengah sentimeter saja, ataupun tidak sampai ya, paling 3 atau 4 mili saja ya. Nah, seperti ini dia.
keliling. Nah, baru nanti kita coba lihat bagaimana perkembangannya. Biasanya kalau menurut pengalaman kita dalam waktu 2 minggu sampai dengan 3 minggu dia sudah mengeluarkan tanda-tanda pucuk baru ya, tunas baru ya. Dan kita harapkan tunas yang akan muncul adalah di bawah daripada sayatan yang kita buat. Nah, pengupasan kulit seperti ini. Yang akan kita harapkan adalah tunas baru di bawah ini. Nah, dan ini tujuannya adalah menghentikan sementara nutrisi dari bawah ke atas. Ya, jadi ini pun di posisi ini biasanya kalau kita lihat secara tidak sengaja ketika ada patah cabang yang sudah cukup besar akan muncul tunas di bawahnya semua. Nah, jadi ketika misalnya kita lihat kondisinya layak bagus ya, misalnya tumbuhnya di sini biasanya ada banyak ya. Nanti kita pilih yang mana yang kira-kira menurut kita pertumbuhannya normal, bagus, dan yang paling kuat. Ya, itu untuk menumbuhkan cabang di bawah ini agar nanti kondisinya lebih ideal ya, lebih bagus, dan mungkin percabangan rantingnya akan lebih banyak sehingga nanti pada saat produksi juga lebih banyak. Jadi di rimbunnya dia rimbun ya. Kalau ini enggak ya. Kalau ini kita lihat di bawah justru tidak ada cabang sama sekali. Dan ketika ini posisinya tinggi, sudah besar, udah dewasa, nanti untuk memanjatnya juga agak susah nih ya. Ya, memang di atas sudah kita lakukan pemotongan pucuk ya, rutin kita lakukan 2 bulan atau 3 bulan sekali ya, seperti ini. Tapi kemarin pada saat kecil memang kita tidak melakukannya ya. Ini dia bekas pemotongannya, dan di posisi sekelilingnya dia sudah rimbun ya, banyak sekali cabang-cabang baru. Oke, itu mungkin sahabat petani untuk uji coba kita kali ini. Kita coba lihat lagi nanti perkembangannya dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan kemudian. Ada 2 resiko memang yang harus kita hadapi. 1, melemahnya posisi batang di atas ya, atau mungkin karena kondisi kurang nutrisi, kurang juga air, dalam kondisi kemarau bisa saja mati ya. Nah, tapi itu jarang kalau di daerah kita karena kondisi di dataran tinggi, kelembapannya cukup tinggi. Saya rasa dengan tidak melakukan pengikisan kambium itu masih cukup dan biasanya lebih cepat sembuh ya. Ya, tapi kalau kondisi di daerah dataran rendah, kondisi panas mungkin, apalagi kondisi kemarau mungkin cepat kering ya teman-teman. Ya, jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan ini. Namun ketika uji coba ini misalnya berhasil, mungkin jadi sebagai masukan juga buat teman-teman semuanya. Ketika misalnya kondisi tanaman alpukatnya pertumbuhannya tidak normal ya, tidak normal, ataupun posisi batangnya terlalu tinggi, percabangan di bawah kurang ya, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, tapi ingat tidak terlalu lebar dan kambiumnya jangan dikikis ya. Kalau dikikis kemungkinan sembuhnya lama dan nutrisi tidak lagi naik ke atas. Nah, oke, sahabat semuanya, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Apakah ini berhasil ataukah gagal, kita kan kasih lihat juga ke teman-teman semuanya, sehingga nanti bisa menjadi gambaran atau contoh buat teman-teman yang kira-kira membutuhkan teknik seperti ini. Oke, itu mungkin dia sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe channel kita, like, share, dan komen. Jika ada masukan tambahan dari teman-teman semuanya ataupun saran, ide, jangan sungkan-sungkan menuliskannya di kolom komentar. Oke, itu mungkin dia. Terima kasih. Salam maju-ajua.
Nah, dan ini udah sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kita sudah coba. Kita lihat ini udah mulai tumbuh tunas baru ya. Ini tapi belum kelihatan sekali. Nanti untuk apanya lebih, kalau sudah lebih besar kita lihat lagi prosesnya. Baru ini kita siramkan larutan Jakaba dan ekoenzim yang kita gabung ya. Jakaba yang sudah kita panen, baru ekoenzim yang sudah kita panen juga tadi ya. Baru kita campur air dengan perbandingan 1 liter banding 300 ml ya, 300 ml atau sekitar 3 gelas kurang lebih dicampur dengan 1 liter air ya. Baru kita siramkan sekeliling ya untuk memancing ya. Oke, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Coba kita lihat yang satu lagi, apakah sudah ada tanda-tanda akan munculnya tunas baru. Ini kita siram juga. Oke, ini kita buat di sini. Kita rencananya mau menumbuhkan tunas yang di bawah nih. Ini mungkin ya ini. Oke, sudah mulai. Baru itu kita lihat ya, ini baru 2 minggu memang, karena ini udah terlalu tinggi batangnya. Jadi ini salah satu cara untuk menumbuhkan tunas ataupun cabang di atas ya. Dan di sini memang kita lihat ada sedikit gejala yang kurang bagus ya. Ini suka ngeranggas, mati dia, tapi dia berbunga terus. Jadi kita takutnya ada penyakit di antara batang ini, makanya kemarin agak rapat sih ke bawah kita buat. Jadi kalau misalnya nanti menurut kita lebih bagus tunas yang tumbuh di bawah ini lebih sehat, lebih kuat, kita kan potong aja di sini. Tapi kalau misalnya nanti kondisinya lebih bagus ya, karena ini sudah kita pakai larutan Jakaba dan ekoenzim ya, kita kombinasi, kita gabung karena kebetulan ada. Kalau misalnya adanya hanya Jakaba saja itu bagus juga. Kalau ada ekoenzim bisa kita gabung, ataupun ada mol POC bisa teman-teman gabung. Tapi kalau di sini kita kebetulan ada Jakaba dan ekoenzim, jadi kita campur ya. Nah, ini tadi udah kita siram, udah basah. Nanti kita tunggu. Sebenarnya untuk melakukan proses ini bisa saja kita buat menggunakan kawat ya. Tapi karena kawat sifatnya berkarat, jadi kadang-kadang terlalu dalam kambiumnya ya. Jadi kawat kita lilitkan seperti ini, kita tarik, kita ikat pakai tang dia, jadi dia akan mengepres ini. Ya, tujuannya dan membatasi sementara penyerapan nutrisi ke atas. Jadi dia lebih cenderung ke sini untuk memancing pertumbuhan tunas atau cabang baru di sini.